saya melatih diri terus untuk yaitu membaca orang ya. Kadang kan orang ngomong A tapi tuh sebenarnya pikiran dia ke B gitu ya. Nah, jadi saya sama klien saya tuh sampai ya itu tadi studi benchmark ya. Lebih senang di waktu keliling site nih, lebih senang ditemani sama owner atau enggak nih, Pak? Enggak. Kenapa? Saya emang nggak suka orang. Gimana ya ngomongnya? Ya, saya tuh sebenarnya lebih suka kerjanya. Buat saya di arsitektur yang berat itu justru ya ini meeting, dealing, terus presentasi, entertain klien itu buat saya bagian yang saya paling berat untuk melakukannya gitu. Karena saya susah enjoy-nya. Saya malas ngomong kan. Jadi kalau presentasi itu kayak aduh ngomong apa lagi ya ini ya. ini kayaknya apa penyakit arsitek ini malas ngomong ini kan. Dari kemarin kita ngobrolin ini gitu kan. Rekornya mungkin masih 100% introvert nih. Enggak sih, Mbak Putri Bali kayaknya ekstrovert, Pak. Si Dewa Agung ya? Iya. Nah terus kalau misalnya susah ngomong gitu, terus kalau ketemu klien terus gimana tuh Pak? Sebenarnya saya strategik aja sih, maksudnya ketemu klien tuh saya berusaha tahu apa yang dia mau gitu aja. Jadi kalau saya ngobrol tuh lebih ke berusaha tahu apa yang dia mau, jadi saya nggak mempresent sesuatu. Saya bisa present sesuatu tuh kalau saya punya gambar, saya punya presentation set gitu ya. Tapi saya susah banget menjual biro saya, diri saya ke klien tanpa bawa apa-apa. Jadi kalau saya ke klien tuh lebih menggali apa yang dia mau. Karena buat saya penting, kalau kita nggak tahu apa yang dia mau tuh, kan kalau di biro arsitek tuh timeline ya, penting ya. Makin lama kita ngedesain, makin banyak operational cost-nya ya. Makin cepat kita dapetin apa yang kita mau dan klien mau, itu makin cuan gitu ya ceritanya. Nah jadi kalau kita tahu 80% aja apa yang klien mau, intinya apa sih yang dia mau, itu saya berusaha sekali 2 kali presentasi oke gitu, nggak sampai 5 kali revisi gitu ya. Gitu, jadi ya menggali apa yang klien mau sih, jadi ngobrol-ngobrol aja biasanya. Ada kisah yang unik nggak tuh dari waktu riset dengan klien, ketemu klien terus menggalinya gitu? Standar sih kayaknya semua arsitek mengalami hal yang sama ya. Kadang ketemu klien yang kita kira kita nggak tahu apa yang dia mau, tapi begitu presentasi sekali langsung oke gitu. Nah ini keren nih. Bentar saya potong dulu Pak, saya potong dulu. Ya. Di sini mungkin banyak yang banyak yang bertanya-tanya pasti di audiens ini. Kok presentasi sekali kok kliennya langsung oke? Nah itu. Nah, penasaran nggak kira-kira ya kan? Kalau mau tahu tolong tab number 1, kalau enggak jadi cerita itu. Rahasianya apa nggak diceritain. Karena ini rahasia, ini kok presentasi sekali kok langsung deal, ini apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Kayaknya nggak ada formula khusus ya. Kayaknya semua arsitek melakukan hal yang sama. Kadang dengan cara yang sama kita goal, dengan cara yang sama kita kira goal ternyata enggak. Jadi makanya itu saya melatih diri terus untuk yaitu membaca orang ya. Kadang kan orang ngomong A tapi tuh sebenarnya pikiran dia ke B gitu ya. Nah jadi saya sama klien saya tuh sampai ya itu tadi studi benchmark ya. Begitu dia cerita mau bikin gini, oke saya ajak ke suatu tempat yang mirip yang apa yang dia ceritain kayak gitu. Yang saya anggap bagus juga. Terus ya itu sih salah satu yang bikin goal itu 3D bagus. Jadi ada 2 klien waktu itu, satu restoran dan satu lagi healing center. Ngobrol-ngobrol banyak waktu itu, ngobrol sampai 3 kali tuh. Saya meeting doang tanpa gambar, tanpa presentasi, cuman ngobrol untuk berusaha ngerti apa yang dia mau. Terus saya bikin presentasi, waktu ngelihat Dena, waktu ngelihat apa tuh dia biasa aja. Terus waktu lihat 3D-nya, oh bagus nih, saya suka nih, kayak gini, oke. Terus udah deh, jalan. Si 2 proyek ini itu langsung, ya ada juga yang
3D-nya udah buat saya udah bagus banget 3D-nya, ownernya enggak, saya nggak suka yang kayak gini, ada juga sih. Jadi itu masih kayaknya misteri dunia ya masih. Ya, tadi mumpung ngomong 3D-nya bagus, langsung ACC ini berbahagialah kalian yang bisa 3D ya, mumpung di endorse ya. Benar. 3D itu elemen yang elemen presentasi yang krusial ya. Selain 3D, selain 3D, apa sih kira-kira yang bisa menentukan itu? Jadi kan kemarin kita ngobrol ada membaca karakter dari kliennya juga ya, kayak gitu. Karakternya klien itu disesuaikan sama nanti approach desainnya seperti apa, kayak gitu. Beberapa klien punya concern tersendiri gitu ya, kayak ada yang spesifik banget gitu, mengulang-ulang beberapa hal. Dia tuh suka French door gitu ya, misalkan ini French door ini jadi hal yang penting kayak diulang-ulang terus gitu. Terus kalau kita nggak taruh itu di desain kita tuh, dia kayak padahal semuanya udah bagus gitu ya, sebenarnya layoutnya bagus, budgetnya masuk, 3D-nya bagus, tapi kok French door-nya nggak ada gitu. Itu ada klien-klien yang sespesifik itu gitu. Tapi kalau nggak nyambung gimana? Maksudnya ini yang salah, Pak. Misalnya nih, kita udah seneng ya kan, misalnya dengan desainnya. Terus kliennya ini tadi kayak minta ada French door misalnya gitu. Setelah dimasukin French door ini nggak cocok sama desainnya kita kayak gitu. Pernah ngalamin nggak? Ada yang kayak gitu. Akhirnya kita berusaha meyakinkan dengan opsi lain gitu ya. Nah itu pilihannya bisa kliennya oke atau enggak sih. Jadi kita sampai cari beberapa contoh gambar sama kita render bagus banget. Contoh gambarnya juga keren-keren gitu ya. Kalau bangunannya ini kayaknya lebih bagus pintunya gini kayak gitu-gitu. Ya bisa juga. Itu apa namanya? Kalau pada akhirnya si kliennya maksa gitu ya udah gitu diikutin berarti. Ada klien yang kayak gitu sih. Tergantung ya. Sepenting apa proyeknya buat kita. Terus kedua, kantor kita lagi perlu duit atau enggak? Gitu ya. Situasional, Pak. Iya. Kadang sebenarnya studio tanah itu bisa lebih berkembang dari sekarang. Kalau saya lebih bisa adjust gitu ya untuk keanehan klien gitu ya. Jujur klien tuh ada yang super aneh, maksudnya kalau saya harus ngedesain sesuai permintaan klien itu saya malu gitu. Kalau kita lagi financially lagi stable, terus proyek yang kita kerjain lagi oke, terus kita cukup sibuk, ketemu klien kayak gini, kita stop atau kita refer ke arsitek yang saya rasa lebih nyambung gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau kondisi finansial lagi membutuhkan gitu ya kita ambil aja sih, kita nurut aja jadi tergantung. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio and I'll see you on the other video.